Selamat pagi anak-anak. Tadi sudah agama tak? Sudah. Terus kali ini kita akan mengenal sekolah yang menuju sekolah yang itu kita mengharapkan sekolah kita itu sekolah yang damai ya. Ada yang pengen sekolahnya tidak damai? Pengen sekolah tidak damai, sekolah kita tidak damai? Pengen? Ya, kita lihat di sini. Ya. Nanti setelah kalian mendapatkan materi ini, diharapkan mampu menganalisis apa saja ancaman dan karakteristik sekolah. Ya. Karakteristik. Oh bukan. Mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Kemudian ada pertanyaan. Ini untuk kita semua. Bagaimana lingkungan sekolah yang Anda, yang kita dambakan, yang kita inginkan itu sekolah yang bagaimana? Damai apa saja? Damai itu meliputi apa saja? Apa? Ya, perdamaian apa saja? Damai itu yang bagaimana? Karena tadi judulnya sekolah yang damai. Yang damai itu yang bagaimana? Yang apa? Apa? Yang berantem? Tidak rusuh. Ya, boleh. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak rusuh, masa tidak rusuh saja. Apa? Menghargai, menghormati. Terus apa? Ya. Kalau Pak Ihsan, sekolah yang ingin Pak Ihsan harapkan ya, itu sekolah yang ya, tidak ada pembulian, tidak ada pembulian. Sekolah yang ramah, gurunya ramah, siswanya juga ramah. Bully, no bully, sekolah yang ramah. Terus saling menghargai, ya, menghormati. Kamu tidak usah memikirkan kayak anak sopong, kayak anak sopong, atau anak sopong. Ya, tidak perlu, tidak dibutuhkan di sekolah. Yang penting kamu sekolah, ya, mendengarkan ibu, menghargai teman, menghargai guru, ya, tidak ada pembulian, atau rukun. Itu yang sekolah Pak usahakan. Apakah semua sama seperti itu? Sama, tidak ada kerusuhan tapi rusuh tawuran. Taruh kelas SD telu, so tawuran babalan, ayo. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa saja langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkannya? Kalau kamu pengen sekolahnya yang tentrem, adem, ayem, tidak ada pembulian, itu apa? Kita harus apa? Apa? Menghargai, ya. Apa? Ya. Langkah-langkahnya apa? Kamu harus koreksi diri dulu, ya. Koreksi diri dulu. Kalau kamu tidak mau diece, yo jangan. Kalau kamu tidak pengen dibully, jangan dibully. Kalau kamu tidak pengen dijewer, jangan jewer. Mulailah dari diri sendiri. Pak Yusuf juga gitu. Kalau Pak Yusuf ingin mengharapkan sekolahnya yang ramah, berarti gurunya harus ramah. Ya, gurunya harus ramah. Ya, bisa lagi nyalahi. Biasanya Pak Yusuf ngomong apa? Selamat pagi, ya toh.
siswanya juga ramah. Oh, kita sama nggak bisa kayak artis kayak artis ya. Itu ya, mulai dari diri sendiri. Apa saja tantangannya? Tantangannya apa? Kalau kamu mau memulai diri sendiri, tantangannya apa? Sok aneh banget, sok apa? Apakah seperti itu? Tenang nih. Ya toh. Itu tantangannya. Dari dalam diri sendiri itu tidak ada niatan dulu. Kalau ada niatan, pasti kamu mau. Nanti kalau di login, soal apikan, soal ngeleke. Jangan seperti itu. Orang yang dieleke itu harusnya apa? Sadar. Ya. Kira sama orang buku bis. Misalkan ya. Nah, sing dieleke berarti harus sadar. Bukan ngopo Pak Yusai soal Pak Yusai soal. Itulah tantangan diri sendiri. Ya. Harus dimulai dari diri sendiri dan jangan malu. Berbuat baik kok malu. Ya. Pernah enggak kamu memberi sesuatu ke pengemis yang di jalan malu dengan pengendara yang lainnya? Ya? Tidak ya, jangan ya. Kalau memberi ya sudah saja. Ya, itu tantangannya. Nah, ini ada aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain sekolahku. A itu ancaman kalau tidak salah. Nah, itu apa? Kelihatan ada ini. Apa ini? Ancaman. Ini seperti rumus matematika. Coba. A itu adalah Ancaman. dikali apa? Dikali kerentanan. Dibagi apa? Kapasitas. Sama dengan Risiko. Itu coba seperti itu. Resiko. Kalau ancamannya besar, misalkan kita ganti ancamannya menjadi angka 10 dikali kerentanannya 5 dibagi kapasitasnya 1. Berapa resikonya? Berapa? 10 dikali 5 dibagi 1 50 ya. 5 bagi resikonya, misalkan resikonya sangat besar. Apa yang harus kita lakukan? Ancaman, kerentangan, kapasitas. Ancaman itu ancaman dari luar, kerentangan itu untuk kerentangan. Kapasitas itu ada di diri kamu. Diri kamu saja hanya 1, sedangkan ancamannya 10, kerentangannya 5. Supaya resikonya menjadi rendah, apa yang harus kamu lakukan? Menambah apa? Apakah menambah ancaman, menambah kerentangan, atau menambah kapasitas? Menambah apa? Kapasitas berjalan dirimu ditambah. Nah, misalkan ini ditambah, bener ya? Ditambah berapa? Sebanyak-banyaknya, ya loh. Misalkan dibagi 5, ini jadi berapa? 50 bagi 5 menjadi 10. Nah, resikonya berkurang loh, dari 5 ke
kapasitas dalam dirimu tambah lagi 10. Berapa? Jadi berapa? 50 dibagi 10. 5. Ya toh, resikonya menjadi rendah. Berarti kamu harus meningkatkan apa? Kapasitas dalam dirimu. Nah, ini konsep untuk menjaga kedamaian sekolah. Kita harus meningkatkan kapasitas dan kita bisa mengurangi kerentanan. Nah, ini bisa dikurangi. Ini misalkan 2, hasilnya berapa? 20 dibagi 10, 2. Nah, resikonya menjadi rendah. Jangan sampai nanti ada resikonya. Itu ya. Paham? Ya. A itu ancaman, R itu rentang, K kapasitas, resiko. Ancaman itu bisa dari eksternal, kerentangan itu internal, bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, ya, keterampilan, titik lemah, kapasitas itu kesadaranmu, kebijaksanaanmu dalam menghadapi sesuatu, fasilitas, praktik yang baik, praktik yang baik. Tadi sudah gelek, jangan korek-korek, jangan korek buku. Terus sekarang diulangi lagi. Nah, bagaimana itu kapasitas dalam dirinya itu seperti apa? Kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Jadilah diri kita yang bijaksana, yang mempunyai kesadaran. Kalau ini salah, dilakukan tidak? Lakukan tidak? Habis. Salah, dilakukan tidak? Benar, dilakukan tidak? Dilakukan. Itu berarti kamu sadar, ya, sadar. Oh, ini salah. Berarti tidak dilakukan. Ini benar. Berarti harus dilakukan, ya. Paham ya? Ini sebenarnya ada permainan pakai kartu ya. Kartu A-nya bisa ditambah, R-nya bisa ditambah, K-nya bisa ditambah. Terus selanjutnya konsepnya seperti ini. Apa itu sekolah yang damai? Sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya perdamaian. Aman berarti tidak ada gangguan dari luar. Ya, tidak ada gangguan dari luar. Kita belajar ini di pinggir jalan, tetapi masih aman. Misalnya mau nontonnya belum kan tidak langsung ke kelas loh, masih ada panggil loh. Nah, berarti sekolahnya aman. Bangunannya juga masih aman, walaupun proses seperti kalau rocongan itu kan sumber kehidupan. Kamu tidak minum lebih baik tidak minum atau tidak makan? Tidak makan. Lebih baik tidak makan. Karena apa? Kemarin ada gempa Cianjur 5 hari, 4 hari seorang anak ditemukan masih apa? Masih gue posisi di bawah ya. Selama 4 hari ditemukan di dalam tumpukan-tumpukan tembok-tembok itu masih hidup. Karena mungkin di sana ada tetesan air itu saja sudah sangat membantu. Ya, daripada di situ ada nasi makan surut air itu sangat. Nah, itu ya. Yang ketiga, perundungan. Perundungan itu apa? Perundungan itu bullying. Ya, bullying.
Bullying secara sosial menyebarkan nomor yang belum pasti hingga mengajak untuk menjauhi seseorang merupakan tindakan bullying seseorang. Oh, rumor, ngerasani, ya. Bullying ke siapa? Kesadin, ya. Nah, itulah itu sudah termasuk bullying, ya. Apa namanya? Menyebarkan rumor, ini loh. Rumor yang belum pasti. Sama bisa. Loh, berarti kan Pak Yusa mengajak kita untuk membuli siapa? Ya, karena siapa harus begitu. Itu termasuk apa? Kamu merasakan saya masuk itu termasuk contoh membuli. Itu sosial. Sekarang yang fisik, perhatikan. Nih, melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban seperti dipukul, ditendang hingga merusak barangnya. Pernah kamu memukuli temanmu? Nah. Kamu sudah bullying. Kamu sudah bullying. Bullying. Dipukul, ditendangi, orang apa-apa diupain, Pak. Orang apa-apa dibuat tasik, dia tasik, secara pensilik. Itu namanya sudah bullying. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Stop lakukan bullying. Ya. Stop, tidak boleh. Ya. Kita mau menunjukkan sekolah yang damai. Kita mau menunjukkan sekolah yang damai, yang menyenangkan. Jadi makan sekolah itu senang loh. Tidak ada latihan sama ini pun izin aja sama guru harus. Ya. Itu bullying secara verbal. Tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan seperti diejek hingga di teror. Diejek, tapi kan lewat orang lain. Ya, sekarang langsung, tapi verbal, tidak dicontoh. Itu ya. Jangan sampai, ya. Terus hingga di teror. Bagus. Itu merupakan bullying secara verbal, ya. Rambut ireng. Nah, terus satu lagi, cyberbullying, memberi komentar kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata tulisan di internet atau di media sosial. Siapa yang punya media sosial? TikTok siapa? Kok nggak perlu Pak Yusa? Udah. Instagram? Kok nggak perlu Pak Yusa? Ya. Misalkan komen, ada kamu posting selfie dulu. Set, lagi makan nih guys. Komen karena nanti. Kamu sosok boleh buka sama. Itu namanya menyakiti hati. Namanya berilah komentar-komentar yang positif. Wah, enak ya makannya. Kamu di TV aku tidak wakil sih. Ya. Wah, aku tidak wakil sini. Wah, aku masih makan. Itu, ya. Itu namanya sudah termasuk bullying. Apakah boleh? Tidak, karena ada undang-undangnya. Nah, ini pelecehan seksual, ini sangat penting. Pelecehan seksual, kamu sengaja
lawan jenismu. Ya. Di daerah-daerah tertentu itu namanya pelajaran seksual. Jangan tertawa, ini pelajaran pengetahuan. Ya. Ngomongin. Itu namanya pelajaran seksual, terutama laki-laki. Ya. Terutama laki-laki itu mempunyai hasrat ingin berbuat jahatnya itu tinggi, pikirannya harus negatif, pikirannya sudah negatif. Hati-hati laki-laki Pak Yusa, hati-hati ya. Pak Yusa sudah punya istri, berarti ya sudah satu istri sudah banyak tenanan. Kamu punya tangan, punya kaki, bisa kaki tangannya, ya. Kurang dulu sing nekok mata duluin HP sing ngapi-api baik, ya. Sing apa namanya, sing positif, ya. Tuh ada tangan seperti ini, santai. Terus diskriminasi dan intoleran. Diskriminasi itu pembatasan, kelihatan? Pembatasan, pelecehan atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, dan ini kelompok, golongan, status sosial, ekonomi atau aspek kehidupan lainnya. Jangan mendiskriminasikan, ya. Jangan menggunakan barang-barang untuk menyakiti orang lain, ya. Apalagi itu masalah apa? Suku, nih, agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, ya. Misalkan kamu berasal dari suku yang lain, ya. Kayak lu, Jakarta ini, itu namanya diskriminasi. Kayak lu, agamanya Islam, agamanya Katolik, masuk kalau balik, ya. Tahu, nah itu namanya diskriminasi. Pemaksaan terhadap pihak lain, baik melalui tindakan maupun tidak tindakan, menggunakan ancaman, imbalan, ya, memaksa. Itu nyuri aku loh bis, ya. Nyuri aku. Itu sudah pemaksaan. Pengajaran kebencian, TPA. Ustaznya ngajari untuk mengajarkan kebencian atau tidak? Tidak, ya. Membenci karena agama saja, ya. Itu sangat dilarang. Menguatkan kondisi damai di sekolah. Ayo lakukan misi berikut, ya. Membuat survei, ya, terkait dengan itu ancaman tadi yang sudah dituliskan. Itu ya. Apa tadi? Buatlah ancaman dari tadi. Ancaman itu ada eksternal, internal. Kerentanan ada faktor internal atau hal-hal yang bisa dikontrol, ditingkatkan menjadi kapasitas yang menjadi kekuatan sekolah, ya. Ancaman itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Ancaman itu yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas, hal-hal yang menjadi kekuatan sekolah, ya. Itu kita mengupayakan sekolah kita menjadi sekolah yang damai. Yang damai tadi apa saja? Aman, menyenangkan, ya toh, ramah. Bisa kamu seperti itu? Bisa tidak? Bisa. Jadi dimanapun nanti kamu sekolah, sebentar lagi kan SMA,
SMP. SMP. Ya kamu kalau di sekolah ya ingat. Oh iya Pak Isa kemarin memberitahu ya, bahwa sekecil apapun nanti kamu bisa bully. Bully itu ada undang-undangnya. Misalkan Pak Isa bully, Pak Isa kata bagus. Nah, Pak Isa bisa melaporkan yang membuli ke mana? Ke polisi. Karena ada undang-undangnya. Orang yang bully atau orang yang membuli akan dikenakan pasal ini tentang pembulian, denda 5 tahun kurungan penjara dan uang 10 juta rupiah. Siapa yang rugi? Pembulian. Yang membuli. Kamu membuli cuma puas, rasanya puas membuli. Tapi kalau sudah dilaporkan, kamu akan menyesal. Yang membuli, sakit ya. Yang membuli, wah seneng kayak itu. Nah, hanya kesenangan sesaat. Membuli itu kesenangan sesaat. Nah, tapi kalau sudah dilaporkan, menyesalnya berapa lama? Menyesalnya 5 tahun ya. 5 tahun penjara. Ya. Itu ya, kita menunjukkan sekolah yang damai. Bisa ya? Bisa. Oke, cukup sekian ini materi singkat dari Pak Yusa. Semoga kamu bisa menerapkan keramahan, kenyamanan di sekolah. Menerapkan kenyamanan dan keamanan di sekolah. Kalau aman, dari siswanya kan tidak sih kurang-gelutan, jotos-jotosan, ece-ecenan, nah itu hindari. Ya? Jelas? Jelas? Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.